Shalom, selamat sore. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan kekasih-kekasih Kristus. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Mari kekasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan dan kita berdoa. Mari saya mengajak kita sama-sama membaca Mazmur dari kitab Mazmur pasal 98 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Mazmur pasal 98 ayat 1 dan 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa, mohon tuntunan Allah Roh Kudus. Kami sadar bahwa tanpa Engkau Allah Roh Kudus, kami tidak mampu untuk boleh menyingkap kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu. Tolong setiap kami yang belajar pada sore hari ini tentang kebenaran firman-Mu, biarlah maksimalkan kami, mampukan kami ya Tuhan, supaya pada saat kami membaca, kami dapat sungguh-sungguh membaca dengan sekuat tenaga kami, dan kami dapat mengerti dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara yang sudah hadir. Tuhan memberkati. Dan juga hamba mohon kuasa daripada Allah Roh Kudus mematahkan setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk mengintervensi penaburan firman saat ini. Kami patahkan dan runtuhkan setiap strategi si jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 9 dan ayat 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 8, 9 dan 13. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa. Kalau kita makan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. 1 Korintus pasal 8 ayat 8, 9 dan 13. Kesediaan untuk berkorban secara jasmani demi kebaikan rohani orang lain merupakan tanda dari kedewasaan rohani. Kesediaan untuk berkorban secara jasmani demi kebaikan rohani orang lain merupakan tanda dari kedewasaan rohani. Kekasih Kristus, sebab pada dasarnya orang yang dewasa adalah pribadi yang tidak mementingkan dirinya sendiri dan rela mengesampingkan kenyamanan dirinya demi kebaikan orang lain. Sebagai contoh kekasih Kristus, seorang ibu yang dewasa jiwanya akan rela mengesampingkan kenyamanan tidurnya dan bangun di tengah malam untuk memberi minum bagi bayinya. Demikianlah yang akan dilakukan oleh seorang yang dewasa secara rohani. Ia akan bersedia mengesampingkan kenyamanan jasmanianya apabila hal itu akan membawa kebaikan bagi kehidupan rohani orang lain.
Kedewasaan seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, seperti yang ia tulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 8. Kekasih Kristus, ia menjelaskan bahwa ia tidak akan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, apabila hal itu membuat orang lain yang nuraninya masih lemah akan tersandung imannya. Walaupun sesungguhnya makanan tersebut tidak akan mengganggu kehidupan rohaninya. Namun demikian, kebaikan rohani orang lain Paulus rela mengesampingkan kenyamanan dirinya. Kekasih Kristus, dengan demikian, melalui kehidupannya, Paulus memberi teladan tentang kehidupan seseorang pengikut Kristus yang dewasa secara rohani, yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri, namun rela berkorban bagi sesama manusia. Kekasih Kristus, tentunya kita harus dari waktu ke waktu mengalami kenaikan, pertumbuhan yang benar lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Cobalah saudara belajar menghitung usia saudara hari ini. Usia berapa yang sudah ada pada diri Anda? Kalau saudara seseorang yang sudah berusia 40 tahun, harusnya saudara boleh dikatakan sebagai orang yang dewasa rohani dan bersikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi kalau sampai hari ini saudara masih bersifat egois, hanya mementingkan kesenangan Anda sendiri, hanya mementingkan kedagingan Anda, di situ menunjukkan bahwa saudara bukan orang dewasa, tapi saudara seperti anak-anak. Sebab seorang anak-anak akan sangat egois, akan sangat mementingkan dirinya. Bahkan dia akan berjuang mati-matian, bahkan merampas barangnya teman-teman yang lain juga. Itulah sifat anak-anak. Tapi kita tidak diajar seperti itu, kekasih Kristus. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, kita mau melepaskan, kita rela melepaskan kenyamanan kita secara jasmani untuk boleh menolong orang lain bertumbuh dalam kerohanian mereka. Jadi kita jangan egois. Kekasih Kristus, sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Tapi mari kekasih Kristus, kita mau mengutamakan apa yang Yesus ajarkan lewat Rasul Paulus bagi kita semua untuk sore hari ini. Ya, kita lihat contoh juga Tuhan Yesus yang begitu rela berkorban untuk kita semua. Dia datang tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Dia mau mati bagi saudara dan saya untuk kita bisa memperoleh hidup yang baru, memiliki roh yang baru dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu harusnya kita melihat, kita memandang pengorbanan Kristus menjadi satu teladan dalam hidup kita, supaya kita bisa menyatakan kuasa Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara pada sore hari ini. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama berdoa. Saya ucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir. Ya, ada anak Epi, ada Ibu Densi Hukum, ada Ibu Yeni Tera, ada Pak Rusel Pati Pelohi, ya, ada Pak Yoce Nobertuk, Ibu Helena Ditonang, Pak Christian Patiran, ya, juga ada Pak Edwin Suara, serta Ibu Yuli Erubun. Baik, mari kekasih Kristus, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, sebab Engkau begitu peduli kepada kami. Engkau mau supaya kami bertumbuh menjadi dewasa. Engkau mau supaya kami tidak egois, tidak mementingkan diri kami sendiri. Engkau mau supaya kami yang diutus dari surga ke muka bumi ini menjadi sebuah teladan, menjadi contoh bagi mereka yang boleh diselamatkan. Tuhan, terima kasih kalau sore hari ini kami diajarkan untuk tidak egois, untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kami mau rela melepaskan zona nyaman kami. Kami mau keluar dan kami rela melepaskan kenikmatan kedagingan kami. Dan kami mau berjuang, mau menolong untuk mereka-mereka yang membutuhkan
kuasa dan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani juga ya Allah. Bapa, terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada semua kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau yang telah menebus kami dengan darah-Mu. Dan karunia yang Kau berikan kepada kami itu bukan hasil jerih payah kami, bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena kasih-Mu Tuhan yang tidak bisa diganti dengan apapun juga. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau sore hari ini kami pun diajarkan supaya karunia yang telah kami terima bukan untuk diri kami sendiri ya Tuhan, tapi kami harus membagikan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Kami harus berani untuk melangkah, melepaskan zona nyaman kami, membagikan karunia Yesus Kristus yang telah diberikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih karena Engkau rela mati bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menuntun kami di jalan-Mu dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hikmat-Mu menyertai kami, supaya setiap perbuatan tingkah laku kami mempermuliakan Engkau, dan kami mengikuti teladan-Mu seperti yang telah Tuhan contohkan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara yang sudah hadir pada sore hari ini. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Tuhan juga tolong mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarlah apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan mereka itu Tuhan buat berhasil. Nyatakan kekuatan-Mu, kasih-Mu bagi mereka ya Allah, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka tidak pernah berjalan sendiri dalam keadaan yang tertekan hari-hari ini, dalam kondisi-kondisi yang begitu kritis hari ini. Tuhan, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh sebab itu Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu, biarlah Tuhan menolong mereka selalu. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, dan Tuhan memberkati ekonomi mereka ya Allah, baik pribadi maupun rumah tangga. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuh hari-hari ini, Tuhan, hamba mohon kasih-Mu, Engkau berkati mereka, cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan yang mereka tidak pikirkan, Tuhan Engkau sediakan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati anak-anak mereka juga di dalam bangku pendidikan, yang hari-hari ini mereka harus belajar lewat online. Ya Tuhan, tolong supaya semuanya bisa berjalan dengan maksimal. Segala kebutuhan-kebutuhan bagi mereka yang belum terpenuhi alat-alat, Tuhan tolong sediakan kepada mereka, supaya anak-anak mereka juga dapat terus mengikuti kegiatan belajar mengajar ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Hamba ucap syukur ya Tuhan. Tuhan berkati semua saudara-saudara hamba ini dalam nama Yesus. Hamba juga terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan, warga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, tempat gereja kami berada ini. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan juga menuntun mereka, membawa mereka terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Ajar mereka untuk bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah Tuhan mereka hidup melakukan kehendak-Mu, dan mereka diberkati. Tuhan, sembuhkan jika ada yang sakit dengan kuasa bilur-Mu. Disembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan-pelayanan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi warga di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini. Hamba terus juga berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru, GKPB, Masa Depan Cerah, dimanapun berada. Tuhan tolong berkati, pimpin, bimbing kami untuk tetap berjalan di dalam kehendak-Mu, sehingga apa yang kami lakukan di dalam pelayanan-pelayanan kami tidak keluar dari visi kami,
dan biar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Bapa, terima kasih, berkati seluruh jemaat MDC dimanapun berada. Tuhan berkati, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, memberkati Pak Edwin Suara, Tuhan tolong pribadinya, rumah tangga anak-anaknya, pekerjaan dan pelayanan, Tuhan berkati. Tuhan buat dia berhasil, dan Tuhan ingatkan dia selalu untuk mau berkorban seperti Engkau telah berkorban bagi hidupnya, dan dia juga mau berkorban untuk banyak orang, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Pak Simi Wamso. Tuhan, terima kasih karena Engkau punya rencana yang besar atas kehidupan pribadi daripada Pak Simi Wamso. Tuhan pakai dia terus lebih heran lagi untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu ya Allah, dimanapun dia berada saat ini. Biarlah Tuhan yang melengkapi dia terus, berikan otoritas kepadanya. Tuhan, apa yang Engkau ajarkan kepadanya, biar dia boleh membagi berkat itu kepada banyak orang. Beri kesehatan yang terbaik untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur juga untuk Ibu Diana Etes, Tuhan berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan mereka dan pelayanan mereka diberkati. Berkati suaminya dan berkati kedua anaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba ucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini. Tuhan terima kasih. Hamba terus berdoa juga untuk tim COVID-19. Tuhan berkati semua para medis yang bekerja di bagian depan, yang berjuang untuk banyak orang. Tuhan juga lindungi mereka, pelihara mereka, selamatkan mereka juga. Dan jiwa-jiwa yang sudah ditolong Tuhan, hamba mohon biarlah kasih kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mau berdoa untuk Pak Andika, suami daripada Ibu Yubelina Sira yang berada di Kalimantan. Tuhan jamah dia dengan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah kekuatan Tuhan turun atas dia. Tuhan, pemulihan demi pemulihan terus terjadi kepadanya, supaya dia boleh bersyukur atas apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Tuhan pelihara dia selama proses kesembuhan ini. Tuhan memberkatinya dan Tuhan lindungi dia. Jauhkan dia dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Hamba juga berdoa spesial bagi orang tua dari Bapak Pendeta Peter Mandiburi yang sedang sakit di rumah sakit. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas beliau saat ini. Hamba mohon kekuatan Tuhan menjamah dia saat ini. Biar darah anak domba Allah mengalir memenuhi seluruh tubuh orang tua kekasih ini Tuhan. Dan kuasa bilur-bilur menyembuhkan dia. Apapun sakitnya hari ini, hamba ikat dan patahkan, hamba cabut keluar dari kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan Tuhan turun bagi dia saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kekuatan kepada hamba-Mu Pak Peter Mandiburi dan keluarga. Tetap percaya Tuhan ada, Tuhan memberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami untuk sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat selalu, jangan lupa mencari wajah Tuhan. Jadilah orang dewasa, jangan seperti anak-anak. Kita rela melepaskan kebiasaan, kenyamanan, zona nyaman kita lepas untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.